Halo anak-anakku, kembali lagi kita dalam pelajaran pendidikan agama. Mari sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Serahkan pimpin doa, kita kunci tangan, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bantu kami anak-anak-Mu untuk lebih mengenal Dikau dalam pelajaran demi pelajaran hari ini dan hari-hari seterusnya. Bantu kami untuk mengenal cinta Tuhan Yesus yang juga ada di dalam diri sesama kami, dalam diri teman-teman kami. Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Minggu lalu kamu sudah belajar ya tentang diriku, lalu dirimu dan yang lain ya, dengan orang tua ya. Sekarang kamu sudah mulai belajar yang lalu juga ya tentang kamu dikasihi Tuhan, diriku dikasihi Tuhan. Biar anak-anak datang kepada aku, itu lagu kamu sudah nyanyikan, bagus sekali. Ada yang juga mungkin belum masuk, ya kumpul-kumpul ya, masukkan segera. Mama Papa akan bantu kita menyanyi ya buat PR. Nah, sekarang pelajaran apa yang akan kita lihat pada hari ini? Kita akan belajar diriku dan teman-temanku. Teman-teman itu penting. Kamu mungkin sudah punya teman-teman kan? Sejak dari TK atau di dekat rumahmu itu ada teman-teman juga ya. Ada yang sudah punya teman di satu kelas 1 ini sudah punya? Ya mungkin ada ya yang rumahnya berdekatan, sekolah sama-sama di kelas 1. Ada yang belum. Ada yang lalu waktu datang di sekolah mungkin cuma bilang, ih siapa ini, ih siapa itu, ih yang berteman bukan anak-anak tapi mama-mamanya. Ya memang tidak apa-apa. Berdoa cepat-cepat supaya kita bisa sekolah lagi, bisa punya lebih banyak teman lagi kan? Ya oke. Nah sekarang kita mau lihat, pentingkah itu teman-teman? Iya, teman-teman itu penting. Kamu bisa mengenal orang lain, bisa mengenal sikap-sikap, gaya-gaya dari orang-orang lain ketika kamu berteman dengan mereka. Mari lihat gambar berikut ini. Ini, mari mengamati gambar. Kita lihat, ada gambar 1. Ada seorang anak yang memegang hadiah, dia taruh di kepala. Dia bilang, oh aku dapat hadiah. Nah lihat gayanya itu. Nah, di gambar 2 ada teman perempuan juga. Di sebelahnya Kang, sebelah kanan. Ya dia bilang, aku naik kelas. Nah lihat gaya-gayanya itu. Di gambar ketiga ada teman laki-laki. Ketika pulang sekolah, ya itu terjadi kalau ada sekolah lalu pulang ke rumah sesudah dari sekolah, dia bilang, mama pulang. Ya lihat gayanya itu. Loncat, mama pulang sekolah. Ada teman yang lain juga di sampingnya di gambar 4. Gambar 4.
teman laki-laki bilang, nilaiku 100. Ya, senang sekali mereka ya. Nah, adik-adik, kita lihat kan, kalau di sekolah kita bisa lihat banyak gaya-gaya teman-teman, banyak model-model ini orang-orang. Ini penting ya, supaya kita bisa membangun hubungan relasi teman dengan orang lain. Kalau kamu berteman, kamu bisa lihat, wah temanku yang ini kalau dia senang, begini dia punya gaya. Kalau teman yang ini, begini dia punya gaya. Pentingkah berteman? Berteman itu penting. Yesus sendiri, dia punya teman-teman. Dalam kitab suci, di kitabnya, di Injil Yohanes, bab 15, ayat 14, Tuhan Yesus sudah bilang, kamu adalah sahabat-sahabatku. Dia bilang kepada teman-temannya. Nah, apa itu sahabat? Sahabat itu berarti teman yang dekat. Orang bisa berkorban demi sahabatnya. Orang memperjuangkan sahabatnya. Dia tidak akan marah-marah sampai kasar kepada sahabatnya. Orang itu membangun hubungan yang baik dengan sahabatnya. Dia saling menolong kalau sedang kesusahan. Nah itu, dia tidak berkelahi kalau bersahabat. Kalau ada perbedaan pendapat, itu teman dengan teman, sahabat dengan sahabat, selalu saling menegur dalam cinta kasih. Nah, kamu juga mungkin punya teman toh, kamu bermain. Dalam bermain itu kadang-kadang kalian sudah saling baku marah. Ini kita punya permainan. Ini kita punya permainan. Kita dulu mau bermain ini. Nah, kalau saling berteman, kita tidak memperjuangkan apa yang kita suka sendiri. Tapi bagaimana supaya yang teman kita ini bisa senang dan kita juga bisa bermain dengan bagus. Enak toh kalau kamu bermain bagus-bagus daripada kamu baku marah lalu habis itu sudah sunyak batamang torang. Putus sunyak batamang. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam Injil Yohanes tadi bab 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku. Nah, di situ dia mau bilang, dia mau ajarkan kepada kita cara bersahabat. Bersahabat harus penuh dengan cinta kasih. Teman-teman, anak-anakku, kamu harus membangun cinta kasih dalam pertemanan. Jangan saling tuduh-menuduh, jangan kita saling marah-marah, tapi membangunlah persekutuan pertemanan kita dengan cinta kasih. Kita tahu kalau kita membangun pertemanan dengan cinta kasih, berarti kita sudah ambil bagian dalam cara Tuhan Yesus bersahabat. Dan kalau begitu juga kita sudah menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Kamu mau toh jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Binalah cinta kasih di antara pertemanan kita. Kamu juga bersahabat mungkin bukan cuma dengan teman yang ada di luar rumah, tapi dengan papa mama, dengan kakak atau dengan adikmu. Sayangi mereka. Dengan kamu menyayangi mereka, maka kita sudah ambil bagian dalam cara bersahabatnya Tuhan Yesus. Toh, coba lihat foto-foto ini. Ini di sekolah ini ya, lihat ya teman-temannya kita kalau di sekolah. Wah, mereka sedang apa itu? Wah, senang sekali di sekolah, lebih banyak ya teman-teman. Nah, ini juga berdoa banyak supaya kita bisa sekolah lagi. Di sekolah itu banyak kegiatan yang asik ya. Bukan cuma belajar duduk di kelas, lalu habis itu ada pemarah-marah mana PR dari Bapak Guru. Tidak, di sekolah itu kamu lebih membangun banyak hubungan pertemanan.
Toh, banyak teman, asyik belajarnya, bermain juga. Itu dia. Berdoa banyak supaya kita bisa sekolah cepat-cepat. Ini sedikit lagi, ini virus corona, wabahnya sudah akan mulai lebih ditangani, Kang. Meskipun sudah lebih banyak yang sakit, kamu mesti sehat-sehat ya. Jangan keluar-keluar banyak, jaga kesehatan, makan-makan banyak supaya tetap sehat. Nah, ini ada PR ya. PR sesudah kamu melihat bahwa hubungan dengan teman itu ternyata dipenuhi dengan cinta, kamu merasa bahwa semua itu ada dalam lindungan Tuhan. Kalau kita mengasihi teman, berarti kita ambil bagian di dalam cara Tuhan mencintai. Nah, kita yakin kalau begitu Tuhan pasti melindungi kita anak-anak. Maka teman-teman akan bernyanyi lagu Allah Bapa melindungi. Begini lagunya. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya. Tiap kali anak minta, pertolongan diberikan. Baik, ya pendek lagi. Yang lalu kamu menyanyi biar anak-anak bagus. Nah, sekarang kamu nyanyi lagi Allah Bapa, itu bagus ya. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi. Nah, itu suatu doa yang bagus. Mari kita nyanyi lagi, buat lagi PR-nya seperti lalu ya. Semangat terus, tetap dekatkan diri kepada Tuhan di dalam doa, tetap jaga kesehatan, berdoa banyak supaya kita bisa sekolah cepat-cepat lagi. Dan kita bertemu di sekolah dan kita akan buat lebih banyak kegiatan yang menarik dan asik. Ya, sukses, salam untuk Papa Mama. Sir akan bicara dengan Papa Mama sesudah video ini. Baik, Selamat siang, selamat malam, ya salam sejahtera dimanapun Anda berada, waktu pun Anda membuka video ini. Salam sejahtera, sehat selalu, salam dari sekolah. Saya mau bicara khusus dengan orang tua dalam bagian akhir dari video ini. Ini adalah pertemuan yang kesekian ya dengan kelas 1 terutama ini. Nah, mungkin Anda lain kali bertanya, ini pelajaran agama lah disuruh menyanyi-menyanyi terus ya. Tidak apa-apa. Apa tujuannya? Itulah untuk membentuk suasana religius lewat nyanyian. Karena pendidikan di kelas 1 seperti kita lihat, nah Anda bersama dengan wali kelas, Ibu Nanda, sudah mulai dari awal kan belajar menulis, membaca, ya membaca dengan bagus, divideokan lagi. Ya, kemudian anak-anak juga dituntun untuk mulai mengenal bilangan-bilangan secara sederhana. Nah, ini suatu pembelajaran yang tematik dan berhubungan satu dengan yang lain. Bahwa konteks kita pada kelas 1 awal ini, yang di tengah kesulitan pandemi ini, adalah membuat supaya anak-anak mengenal dan mengenal.
baik bilangan, baik itu bahasa, tulisan, cara bicara, itu juga di bahasa Inggris kan. Mengenal juga mungkin komputer atau apa ya, olahraga juga mulai mengenal satu dua hal, menulis terutama ya. Itu satu bagian pengenalan. Nah, kita di pelajaran agama ambil bagian lebih-lebih untuk membuka otak kanan ya, membuka bagian spiritualitas. Dan hal itu juga ditempuh dengan banyak cara. Cara yang ampuh juga lewat musik, nada-nada dan nyanyian. Nah, itu akan membantu mereka semakin meresapkan apa-apa yang penting, nilai-nilai yang penting, juga tradisi-tradisi gerejawi, Kristiani, dan sebagainya, supaya mereka mendapatkan nilainya terutama, bukan modelnya. Nilainya, model bisa bermacam-macam, tapi nilai itu bisa ditempuh dengan cara itu. Harap papa mama semangat, orang tua tetap bersemangat mendampingi anak-anak. Video ini juga dibuat dengan usaha keras supaya anak-anak kita itu tetap bertumbuh ya, tetap makin hari makin dihantar. Ya, memang kita menggunakan banyak cara untuk menempuh ini karena situasi begitu terbatas. Tapi kita harus mengatasi keterbatasan itu. Salam sukses untuk semua. Dan kalau ada permasalahan di classroom, misalnya kesulitan untuk mengirimkan video, nah kita sudah mulai banyak pengalaman ya. Ternyata ada drive yang sudah mulai penuh karena mengirimkan video-video yang lebih banyak. Ada juga masalah jaringan terutama ya, kita ragam-ragam masalah, tapi ternyata toh bisa diatasi. Nah, untuk itu semangatlah, minta kekuatan dari Tuhan untuk pekerjaan, untuk apa semua. Sukses selalu, salam dari sekolah. Ingat, komunikasi hal yang penting. Komunikasi adalah hal yang penting. Bangunlah komunikasi dengan baik, cara kita berkomunikasi dengan sekolah, dengan guru, dengan baik. Nah, kita akan menghantar anak-anak kita lebih bagus ke depannya. Sukses, salam dari sekolah. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian dalam segala usaha dan pekerjaan. Sukses dalam mendampingi anak-anak. Tuhan memberkati. Amin.